Hari ke-20 dari 30 hari menjadi pria yang lebih baik. Better Man to Better Man Challenge. Udah 2/3 dari challenge ini. Dan hari ini saya belajar gimana caranya mengenalkan diri dengan lebih baik. Maka kita ulang buat semua yang masih belum kenal. Nama saya Yeskia Wijaya. Saya seorang bapak pekerja kantoran yang ingin menjadi lebih baik untuk keluarganya. Dan lebih baiknya dalam 3 hal, yaitu jadi bapak yang lebih baik seperti bapak di surga. Kedua, juga pengen jadi content creator yang lebih baik. Dan yang ketiga, pengen jadi insurance businessman yang lebih baik. Jadi saya memang di bidang asuransi. Nah, di video ini saya berharap kalian juga dapat informasi seperti yang saya dapetin. Jadi hari ini saya setiap harinya dalam challenge ini saya akan ngasih tahu apa aja sih yang saya pelajarin hari ini dan apa aja insight-insight yang Tuhan taruh di otak saya supaya saya bisa tuangin juga buat siapapun yang nonton ini. Karena tujuannya awalnya memang video ini untuk diri saya sendiri, tapi ternyata banyak juga yang diberkati. Ada beberapa orang yang nonton video ini dan ya kenapa nggak diberikan lagi aja infonya. Dan itu dia yang saya pelajari hari ini. Salah satunya adalah gimana caranya memperkenalkan diri dengan lebih baik. Pertama kita mulai dengan name, same, aim, game, dan juga satu lagi saya lupa, fame. Karena saya nggak punya famous thinking, nggak punya sesuatu yang bisa dijadikan fame, jadi di introduction tadi fame saya skip. Dan ya kalian bisa gunain itu dimanapun kalian bawa introduction kalian gitu. 30 detik, 40 detik kalian bawa introduksi tadi, itu udah ngegambarin seluruhnya hidup kalian tanpa perlu kalian bikin cerpen. Karena banyak banget orang yang ditanya, oh iya nama kamu siapa, kerjanya apa, terus nyerocos panjang dan lebar 5 paragraf 6 paragraf nggak kelar gitu. Dengan introduction yang tadi, kamu udah punya struktur, setidaknya jauh lebih terarah dan orang bisa pilih-pilih. Oh, kamu orangnya ini. Oh, kamu asuransi juga. Oh, kamu ini segala macam. Dan ya, bisa jadi ice breaking juga. Dan hari ini, seperti biasa, kita kan ngebahas 3 hal. Yang pertama, gimana caranya jadi man of God, a better man of God. Jadi pria Tuhan yang lebih baik. Dan hari ini renungannya tuh kuat banget. Jadi ngebahas soal dihancurkan untuk dibangun kembali. Banyak banget di cerita kitab orang-orang yang ya kasarnya nggak pantas untuk jadi pemimpin, nggak yakin juga sama dirinya mereka untuk jadi pemimpin. Contohnya Daud, Musa, Gideon, masih banyak lagi. Tapi Tuhan mau pakai mereka dan kekurangan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Masih nyambung sama yang challenge kemarin yang ngomongin soal kebaikan kita, kebenaran kita itu kayak kain kotor di mata Tuhan. Dan memang ini juga yang terjadi sama kita dan seluruh anak Tuhan dari zaman 2000 tahun yang lalu. Gitu. Memang kita sebagai manusia tuh nggak layak. Dan kita sebagai manusia pun juga nggak mampu gitu. Kita harus sadar bahwa ya Tuhanlah yang bikin kita berhasil gitu. Kalau misal 10 ayat 22 kan ngomong berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah nggak akan menambahkan itu. Ya sama konteksnya juga di sini, ya segala sesuatu yang kamu lakukan itu semua karena Tuhan gitu. Kasarnya Tuhan cabut nafasnya udah nggak bisa ngapain. Tuhan yang kasih talenta, Tuhan yang tanemin keinginan juga di dalam diri kita, Tuhan juga yang kasih opportunity sehingga kita bisa mencapai apa yang kita capai hari ini. Dan buat kalian yang ngerasa kalian gak bisa ngapa-ngapain, kalian kurang, atau kalian belum jadi apa-apa, itu juga yang dulunya saya rasakan gitu. Hampir 28-29 tahun tuh saya berpikir saya begitu. Dulunya sih pas kecil banget nggak kayak gitu ya, tapi ya ada 1-2 momen dalam hidup saya yang merubah semua itu. Jadi saya ngerasa kayak
kenapa saya harus achieve something kalau saya nggak dihargain, dan itu salah banget karena saya mengizinkan pengaruh orang lain mempengaruhi diri saya, bukan nilai dari dalam diri saya yang kuat. Dan itu juga yang saya ajarin dan saya ubah di mindset anak saya gitu. Saya pengen mindset yang buruk ini, generational curse-nya itu berhenti di saya, cukup gitu. Saya nggak pengen ada kata-kata kotor, nggak pengen ada makian, nggak pengen ada ya hal-hal buruk itu turun ke anak saya gitu. Cuma saya kan masih manusia ya, pasti masih terbatas, dan disitulah Tuhan masuk gitu. Tuhan nggak butuh orang yang udah perfect, karena orang yang perfect nggak butuh Tuhan. Tuhan mau kita datang dengan semua kekurangan kita dan kita bisa disempurnakan lewat Dia. Again, ayat pegangan saya, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Dan ya, memang saya harus super duper akuin semua hal dalam hidup saya itu berkat Tuhan. Dapat pekerjaan datangnya dari Tuhan. Saya ngomong-ngomong ngelamar kerja tuh gak pernah dapat. Tapi somehow Tuhan tepat pada waktunya selalu kasih saya tawaran kerja. Dan di situ tawaran kerjanya selalu melebihi ekspektasi saya gitu. Ya amazing lah. Kalau saya cerita mungkin gak akan ada habisnya 1 jam juga, nggak akan cukup gitu untuk cerita kemurahan Tuhan. Intinya Tuhan luar biasa murah hati dalam kehidupan saya. Dan itu juga yang jadinya bikin saya tuh semangat untuk ngelakuin challenge ini selama 30 hari ke depan. Saya pengen terus-menerus meningkatkan diri saya, mendekatkan juga diri saya, dan mengandalkan Tuhan lebih lagi selama 30 hari terus-menerus lewat video ini, supaya saya bisa jadi contoh buat anak saya nantinya. Dan jadi bapak yang baik, jadi content creator, dan jadi insurance businessman itu adalah salah 3 karena 3 ya, bukan 1 doang. Ada salah 3 dari hal-hal yang ingin saya capai ke depannya gitu. Banyak yang memang masih condong ke satu titik lagi agak di neglect, ya saya harus akuin gitu. 60, 30, 10 buat insurance tuh kayak agak-agak kurang, karena again saya masih latihan. Ini latihan saya untuk latihan ngomong, latihan ini. Tapi yang saya senang setiap hari saya bikin konten seperti ini, setiap kali saya belajar apa sih yang bisa saya tingkatin buat jadi insurance businessman yang lebih baik. Di situ saya juga ngerasa ada progress. Memang kecil tapi at least I have progress gitu. 1% lebih baik daripada 0 gitu kan. Lebih baik maju, karena kalau kata Myron Golden ya, kalau kamu nggak punya niat, nggak punya intensi, regress tuh otomatis gitu, atau penurunan itu otomatis gitu. Contohnya kamu nggak usah ngapa-ngapain taman kamu, dan ya udah taman kamu udah akan berubah jadi hutan belantara gitu. Sedangkan kalau kamu pengen bikin taman rumah kamu itu bagus, otomatis kamu harus niat untuk bersihin tanamannya, kamu harus siram dengan baik, dan nggak membiarkan banyak rumput-rumput berserakan di sana. Maka dari itu 30 hari ini tuh bikin saya tuh punya niat lebih gitu. Pasti yang harus saya capai, apa sih goal saya selama 2025 ini. Bahkan udah saya mulai dari awal 2024 gitu kan. Dan memang Tuhan sangat baik. Again, saya harus kasih kredit lagi ke Tuhan, karena setiap harinya saya ditolong. Hari ini juga saya ditolong karena saya hampir aja kena scam. Scam penipuan, nitip dana demi dapat untung dan segala macamnya. Dan ya, puji Tuhan gitu. Dikasih kesadaran, dikasih tahu bahwa ini nggak benar, dan Roh Kudus tuh udah langsung kencang gitu. Ada yang salah nih. Dan itu juga yang saya rasain gitu. Sama 20 hari terakhir, walaupun saya suka jatuh juga ya,
namanya ini masih suka nggak fokus, masih suka banyak buang waktu dan segala macam. Tapi Tuhan tuh hari demi hari makin mengizinkan saya untuk belajar dan belajar lagi tentang maunya Tuhan tuh hidup kamu tuh begini loh. Dan itu yang bikin saya passion gitu, itu yang bikin saya semangat. Dan banyak banget yang harus saya akuin gitu. Tuhan tuh luar biasa baiknya, sehingga saya juga again setiap hari bisa belajar dan setiap hari bisa celoteh di depan kamera seperti ini, yang saya harapin juga kalian bisa dapat ilmunya gitu. Memang masih banyak banget cerita yang ngarong ngidul, muter-muter, kurang to the point. Tapi intinya ya itu sebagai bangunan yang kasarnya 29 tahun mindsetnya salah, saya diminta untuk menghancurkan diri saya sendiri, menghancurkan ego saya, menghancurkan apa yang udah saya ketahui, apa yang udah saya pikirkan bahwa itu benar gitu, untuk saya bisa dibangun lagi sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan. Itu renungan hari ini luar biasa banget sih. Dan semua itu dimulai dengan niat. Kalau kalian juga punya niat yang sama untuk jadi pria yang lebih baik, lakuin deh challenge ini. Utamain Tuhan dulu. Utamain punya renungan, punya waktu yang dekat sama Tuhan. Mulai 30 hari aja terus menerus kalian baca Alkitab. Dan ada salah satu trik juga sih, ini buat kalian yang pengen baca tapi nggak pengen bingung baca dari mana. Baca Amsal. Amsal itu tepat ada 31 pasal, jadi cocok banget buat kalian cobain selama 31 hari. Kalian baca terus menerus, satu hari satu pasal Amsal. Gak cuma dibaca, tapi hari itu lakuin apa yang tertulis di Amsal itu. Dan saya yakin dalam waktu 31 hari hidup kalian pasti diubahkan. Saya juga masih dalam proses pengembangan diri, saya masih dalam proses jadi orang yang lebih baik. Dan dengan saya bikin konten kayak gini, kalian juga rekam deh. Kalian rekam progres kalian, sehingga nanti kalian bisa lihat, kalian juga bisa unjukin ke anak-anak kalian bahwa oke, even though meskipun kamu jatuh bangun, kamu tetap konsisten. Kamu tetap melakukan apa yang kamu bilang di hari pertama kamu akan lakukan. Dan orang pikir konsisten tuh selalu kasih 100% terus setiap hari. By the end of the day itu enggak. Yang penting kita tuh selalu muncul setiap hari. Kasih 10%, kasih 100%, kasih 200%. It's okay gitu. Terserah hari itu, yang penting kamu fokus. Targetnya ada, tujuannya ada, jelas. Arahnya sorry, lagi batuk. Arahnya jelas. Dan jangan lupa minta pimpinan Tuhan. Apapun yang mau kamu capai, gimana pun caranya, andalin Tuhan. Karena dasar dari segala sesuatu itu Tuhan gitu. Apalagi kalau kalian udah baca dan melakukannya, kalian seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Kalau nggak salah itu Matius 27 ceritanya, perumpamaannya di situ. Tentang dua macam dasar. Dan pastiin setiap hari kalian deketin diri sama Tuhan. Itu investasi jangka panjang yang nilainya tak ternilai. Dan itu dia video hari ini. Saya mau panjangin lebar. Kalau kalian belum renungan hari ini, buka kitab kalian. And see you in the next video. Nama saya Eskal Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.